Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam Natal dan selamat tahun baru 2026. Hari ini Ahad 11 Januari 2026. Kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Pagi ini renungan kita diambil daripada Injil Matius bab 3 ayat 13 hingga ayat 17. Mari kita mendengar dan menghayati firman Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galili ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang mesti dibaptis olehmu. Masakan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab kepadanya, katanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus datang dari Galilea ke sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Dan Yohanes merasa tidak layak dan heran. Mengapa dia yang kudus justru meminta dibaptis? Namun Yesus menjawab, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Di sini kita melihat kerendahan hati Yesus. Sesungguhnya Yesus tidak memerlukan baptisan pertobatan, tetapi Yesus memilih berdiri sejajar dengan manusia yang berdosa, masuk sepenuhnya ke dalam keadaan kita. Yesus tidak menyelamatkan kita dari kejauhan, tetapi Dia masuk ke dalam hidup kita, menanggung kelemahan kita, dan menguduskan jalan yang harus kita tempuhi. Saat Yesus dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun seperti burung merpati, dan terdengarlah suara Bapa, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Peristiwa ini adalah penyataan Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus hadir sekaligus. Kita diingatkan bahwa iman Kristiani kita adalah hidup dalam relasi kasih Tritunggal. Bagi kita, baptisan bukan sekadar ritual masa lalu, tetapi awal identiti baru. Dalam baptisan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Suara Bapa yang sama juga bergema dalam hidup kita. "Engkau adalah anakku yang kukasihi." Meski kita lemah dan berdosa, kasih Allah mendahului segalanya. Saudara-saudari, sesungguhnya Injil hari ini mengingatkan kita kembali kepada martabat kita sebagai anak Allah. terutama saat kita merasakan tidak berharga atau gagal.
petikan, Engkau adalah anakku yang ku kasihi. Sesungguhnya memberi kita keyakinan bahwa kita adalah anak-anak kesayangan Allah dan Allah sungguh mengasihi kita. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Allah telah mengukir nama kita di telapak tangannya, dan Allah yang membentuk bahagian tubuh kita dan menenun kita di dalam rahim ibu kita. Oleh itu kita harus percaya dan yakin bahwa kita sungguh-sungguh anak kesayangan Allah. Inilah identiti kita, anak kesayangan Allah dan berharga di mata Tuhan. Kalau kita dapat merasakan ini, kita akan dapat hidup sesuai dengan identiti kita sebagai anak-anak yang dikasihi Allah. Dan dengan demikian, kita tidak lagi tercari-cari siapa sebenarnya diri kita atau siapa atau apa identiti kita. Kita tidak lagi meletakkan identiti kita kepada apa yang saya ada, seperti rumah besar, kereta besar, harta yang banyak, anak-anak yang berjaya, atau saudara mara yang kaya dan sebagainya. Atau meletakkan diri kita kepada apa yang saya boleh buat. Kalau saya buat yang bagus, kalau saya sukses dan berjaya, saya akan bangga dan puas hati. Atau juga saya adalah apa yang orang lain cakap tentang saya. Kalau orang cakap bagus, saya merasa bangga dan gembira. Tetapi jika orang cakap tidak baik tentang saya merasa sangat kecewa. Saudara-saudari, kita bukan apa yang saya ada, atau apa yang saya buat, atau apa yang orang cakap tentang saya. Bukan, ini bukan identiti kita. Identiti kita adalah anak kesayangan Allah, atau anak yang dikasihi Allah. Inilah kebenarannya. Yesus menyadari bahwa dia adalah anak kesayangan Allah. Sebab itu, Yesus dapat menerima segala bentuk penghinaan, fitnah, kesengsaraan, dan sehingga mati di kayu salib. Dan saudara-saudari, kita mau mengikuti seperti Yesus yang mendengar suara Allah Bapa mengatakan kepada kita bahwa kita adalah anak kesayangannya, anak yang dikasihi. Kita mau mendengar bukan dengan kekuatan pikiran kita semata-mata, tetapi benar-benar dapat merasakannya dalam hati kita. Jika kita dapat berbuat demikian, maka hidup kita akan menjadi seperti anak-anak Allah, dan semua yang kita lakukan adalah sesuai dengan identiti kita sebagai anak kesayangan Allah. Saudara-saudari seiman, kita adalah anak kesayangan Allah dan kita berharga di mata Tuhan. Amin.